Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makiatul Arafah. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu melengkapi kalimat. Baiklah, rumusan masalah di makalah kami yaitu yang pertama, jelaskan pengertian kalimat. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kalimat. Dan yang ketiga, berikan contoh melengkapi kalimat dengan kata, istilah, ungkapan, dan peribahasa yang tepat. Nah, tujuan kami membuat makalah ini adalah yang pertama, dapat menyelesaikan tugas makalah dari dosen pengampu dengan tepat waktu, dapat menjelaskan pengertian kalimat, dapat mengetahui apa saja jenis-jenis kalimat, dan tujuan kami yang terakhir yaitu dapat mengetahui contoh melengkapi kalimat dengan kata, istilah, ungkapan, dan peribahasa yang tepat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian kalimat. Apa sih itu kalimat? Nah, kalimat ini dapat dipahami sebagai suatu bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Pakar menyampaikan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir, dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa. Nah, jadi klausa ini merupakan satuan kebahasaan yang merupakan kelompok kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat ini dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda, dan di akhir dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat ini adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau gagasan yang relatif lengkap. Nah, jadi itulah pengertian kalimat yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis kalimat. Nah, kalimat ini mempunyai banyak sekali jenis, khususnya dalam bidang struktur gramatikal. Setidaknya terdapat lebih dari 10 jenis kalimat yang terbagi dalam kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berikut ini adalah jenis-jenis kalimat yang dapat kita ketahui. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di layar jenis-jenis kalimat yang pertama yaitu kalimat berdasarkan bentuknya, di mana kalimat berdasarkan bentuknya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat tunggal ini adalah salah satu jenis kalimat yang terdiri dari satu subjek atau satu predikat. Kalimat tunggal seringkali disebut juga kalimat sederhana. Nah, jadi kalimat tunggal ini biasanya berisikan dengan kalimat-kalimat sederhana yang dapat kita pahami. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk ini adalah salah satu jenis kalimat yang di dalamnya memiliki dua kalimat dasar maupun lebih. Nah, jadi untuk kalimat berdasarkan bentuknya ini ada kalimat tunggal yang berisikan kalimat yang sederhana. Yang kedua adalah kalimat majemuk yang berisikan dua kalimat dasar ataupun lebih. Nah, lanjut. Jenis-jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat berdasarkan pengucapannya. Nah, untuk pengucapannya ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat langsung, di mana kalimat langsung ini adalah sebuah kalimat yang dikutip langsung dari pernyataan seseorang. Contohnya, kamu bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut memberikan sebuah informasi yang berasal dari dirinya secara langsung, seperti sebuah pernyataan atau jika kata-kata tersebut diambil akan sama seperti apa yang disampaikan oleh seseorang. Nah, itulah kalimat yang secara langsung. Jadi langsung bertemu dengan seseorangnya. Dan yang kedua yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini cara penyampaiannya adalah dengan memberikan pernyataan seseorang dengan tidak langsung,
sehingga tidak perlu menggunakan tanda petik pada penulisannya dan menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, jadi itulah kalimat berdasarkan pengucapannya. Dan lanjut ke jenis-jenis kalimat yang ketiga, yaitu kalimat berdasarkan fungsi subjeknya, subjektif. Nah, fungsi subjektif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kalimat aktif, di mana kalimat aktif ini biasanya subjek akan melakukan tindakan yang dijelaskan sebagai predikat dengan suatu tindakan yang dilakukan terhadap objeknya tanpa perantara. Maka dari itu kalimat ini disebut sebagai kalimat aktif, di mana pengerjaannya akan dilakukan langsung oleh subjek dengan melakukan sesuatu terhadap objeknya. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat aktif. Nah, dan yang kalimat berdasarkan fungsi subjek kedua yaitu kalimat pasif, di mana kalimat pasif ini biasanya menjelaskan bahwa subjeknya terkena suatu tindakan. Dalam hal ini biasanya tindakan tersebut dijadikan sebagai predikat oleh objeknya, sehingga pada saat menjelaskannya akan berbeda dengan kalimat aktif. Tentunya sesuatu yang dijelaskan oleh orang yang membicarakannya tidaklah dilakukan langsung oleh dirinya, yaitu perantara. Nah, gitu. Jadi untuk kalimat aktif ini dan kalimat pasif ini sangat berbeda ya, teman-teman. Nah, lanjut kita ke kalimat jenis-jenis kalimat yang keempat, yaitu kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, untuk kalimat di dalam sebuah paragraf ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat utama, di mana kalimat utama ini adalah kalimat yang isi di dalamnya mengandung pokok pikiran dan gagasan utama yang berperan sebagai pengembang sebuah paragraf. Gagasan utama ini bersifat umum dan merangkum semua isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Nah, dan yang kedua yaitu kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang menjelaskan, merinci, memperdalam, atau juga memperinci kalimat utama. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan pendukung yang berfungsi mendukung kalimat utama. Nah, jadi untuk kalimat di dalam sebuah paragraf ini, kalimat utama dan kalimat penjelasnya ini sangat berhubungan ya. Utamanya apa dan penjelasnya itu apa. Nah, itulah pembahasan kita yang kedua, yaitu jenis-jenis kalimat. Yang pertama tadi ada berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan pengucapannya, dan yang ketiga berdasarkan fungsi subjeknya, dan yang keempat kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Lanjut kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu melengkapi kalimat dengan yang pertama, kata. Jadi melengkapi kalimat dengan kata ini adalah menambahkan kata pada bagian yang rumpang pada suatu kalimat. Nah, jadi untuk kata ini kita bisa melengkapinya dengan cara memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudah bagian rumpang pada kalimat. Yang kedua, dapat memahami maksud dari kalimat secara utuh. Dan yang ketiga yaitu memilih dan mengisi kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang. Nah, teman-teman bisa melihat di layar. Di sini saya mencontohkan satu contoh kalimat dengan kata. Di sini terdapat satu teks. Teman-teman bisa membacanya dengan secara jelas. Di sini keputusan pemerintah mengharuskan kendaraan dinas menggunakan BBM tidak diabaikan di banyak daerah. Nah, jadi titik-titik ini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah bersubsidi. Nah, jadi itulah seperti kata-kata yang dapat dilengkapi dengan sebuah kata yang sesuai dengan kalimatnya. Lanjut,
kita ke melengkapi kalimat dengan istilah. Nah, untuk melengkapi kalimat dengan istilah ini, apa sih yang dimaksud dengan istilah? Istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat di layar, di sini saya mencantumkan satu contoh melengkapi kalimat dengan istilah. Contohnya, setiap wali murid harus titik-titik dalam kegiatan tersebut. Nah, istilah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah berpartisipasi, di mana berpartisipasi ini artinya adalah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah contoh melengkapi kalimat dengan istilah. Lanjut, kita ke melengkapi kalimat dengan ungkapan. Nah, yang ketiga ini adalah melengkapi kalimat dengan ungkapan, di mana ungkapan ini adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna yang unsur-unsurnya itu seringkali menjadi kabur. Seperti tinggi hati. Tinggi hati ini biasanya diartikan sebagai sombong. Lalu ada tebal muka. Tebal muka ini biasanya diartikan tidak punya rasa malu. Terus ada ringan kepala yang artinya mudah belajar, dan masih banyak lain ya teman-teman. Nah, di layar ini saya mencontohkan satu kalimat kalimat yang masih ada yang belum diisi. Nah, memang tidak tahu diri anak itu. Sudah disoraki oleh para penonton masih saja tertawa. Bahkan ia tampak sangat percaya diri, padahal penampilannya jauh dari kata menarik. Benar-benar titik-titik anak itu. Nah, jadi untuk ungkapan yang tepat melengkapi teks tersebut adalah tebal muka. Karena tebal muka ini mempunyai arti yaitu tidak punya rasa malu. Nah, jadi disesuaikan dengan kalimatnya. Yang di atas, apa sih kalimat sesungguhnya yang harus pas dengan isian kata-kata yang belum terisi itu, gitu ya. Lanjut, melengkapi kalimat dengan peribahasa. Nah, ini adalah melengkapi kalimat dengan peribahasa ini adalah yang terakhir, yaitu apa sih peribahasa itu? Peribahasa ini adalah satu kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan arti tertentu. Dalam peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Nah, di depan ini di layar teman-teman bisa membaca contoh dari kalimat melengkapinya dengan peribahasa. Di sini ada Arif seorang pelajar yang pandai, bahkan ia pernah meraih medali emas tingkat nasional di Palembang dalam lomba fisika. Namun ia tidak sombong dengan kepandaiannya itu. Ia selalu sopan dan baik kepada siapa saja. Ia memiliki prinsip hidup. Nah, di situ ada titik-titik belum sempurna ya kalimatnya. Nah, jadi peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin runduk. Nah, jadi itulah pembahasan yang terakhir tentang melengkapi kalimat dengan kata, terus tadi ada istilah, ungkapan, dan peribahasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah kami. Saya mohon maaf jika ada kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.